Shalom Ibu. Shalom. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan Ibu di Sesahabatku hari ini Ibu ya. Iya. Kamu baik-baik saja? Selalu luar biasa Ibu, puji Tuhan. Okay. Ada satu pertanyaan Bu yang masuk melalui WhatsApp kemarin. Nah, ini menarik sih Bu mengenai pelayanan. Oke. Nah, kekasih Tuhan ini bertanya Bu. Dia mendapatkan tugas untuk melayani. Jadi dia bisa melayani, tapi kenapa ya? Suka ada kejadian tuh iri-irian antara satu sama lain, saling iri gitu. Kenapa sih yang pelayanan itu kayaknya lebih hebat ya daripada saya? Atau ada juga bahkan yang kadang-kadang suka berpikir bahwa kenapa saya sendiri ngerjain, kenapa semua jadi ke saya gitu. Nah Ibu, menurut pandangan firman seperti apa Bu ya? Oke, itu sering terjadi dalam satu teamwork. Yang tadi gereja atau persekutuan doa, ada para pelayan Tuhan tuh yang kadang-kadang irinya juga begini, bukan iri orang itu sudah dipakai Tuhan luar biasa, itu ada pasti ya, banyak yang begitu, tapi juga wah kok yang dipakai oleh pemimpin dia terus, saya nggak pernah gitu. Memang dia sendiri yang bisa, wah itu saya menghadapi kayak begitu tuh dah biasalah. Tapi bagi kita pelayan kerajaan Allah itu menjadi tidak biasa, nggak harus terjadi. Kemudian yang berikutnya adalah ada juga pelayan merasa, oh udah dikasih tugas kesini ini itu, kok akhirnya saya sendiri mengerjakan, yang lain kok tenang-tenang saja, nggak mengerjakan dengan apa tuh sungguh-sungguh misalkan ya. Ya sebetulnya setiap kita yang sudah lahir baru dan kemudian menyerahkan hidup untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya, itu harus konsekuen loh. Karena ketika kita berkata demikian kepada Tuhan, berarti kita berkomitmen dengan Bapa Surgawi. Dan itu sudah dicatat. Oke, Yisrael, kamu sudah menyerahkan hidup jadi hambaku. Nah, otomatis Allah akan memakai kamu. Allah akan memakai saudara-saudari kita seiman yang sudah berkata demikian pada Tuhan. Karena janji itu adalah iya. Jadi kalau kita semua udah digerakkan saat itu janji, oke Tuhan hidupku sekarang melayani engkau, harus sadar loh, kamu udah komitmen. Jadi jangan sembarang berbicara juga gitu. Atau kita boleh berbicara demikian, tapi kita harus tahu bahwa sejak saat itu kita sudah diberi tanggung jawab dan menjadi orang yang dipercaya kerajaan Allah dan dipercaya oleh orang lain. Nah jadi pertama kita harus sadar bahwa kita udah komitmen. Yang kedua, iri hati. Misalkan kok yang dipakai pemimpin dia terus, ya emangnya dia aja yang bisa. Kita nggak pernah, lama-lama dia jadi saking irinya jadi malah dia dingin, udahlah cuek lah, aku nggak usah ikut ngurusin apa-apa. Nah itu juga tidak bagus. Karena itu roh iri hati yang akan membuat kerugian bagi yang iri hati sendiri. Sementara yang melayani akan terus dengan tulus melayani. Semakin dipercaya Tuhan, semakin dipakai Tuhan, semakin menjadi berkat untuk orang lain, semakin diberkati Tuhan. Kemuliaan Tuhan semakin menyertai dia. Nah iri itu bukan dari Roh Kudus. Jadi harap disingkatkan jauh-jauh, jangan buka pintu sedikit pun. Tapi juga iri karena merasa ketika semua sudah dapat tugas masing-masing ya, kamu mengerjakan ini, kok ternyata yang banyak mengerjakan atau yang sepertinya harus mengerjakan semua pelayan Tuhan yang memang dia tanggung jawab, dia memang melayani dengan hati. Jadi ketika kok ini nggak beres di kerjaan itu, jadi dia akhirnya urus sendiri. Apalagi kalau dalam sebuah kepanitiaan Natal atau KKR atau apa sudah dikasihkan. Karena saya sering, saya selalu begitu. Ini bagian penerima tamu, ini bagian perlengkapan, ini bagian apa Tapi ternyata beberapa pelayan Tuhan ini dalam kepanitiaan KKR katakan saat itu tidak melakukan dengan sepenuh hati. Jadi tidak sungguh-sungguh melakukannya, akibatnya bisa mengakibatkan keterbengkelaian KKR itu, atau tidak menghasilkan pekerjaan yang besar hanya karena orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Mungkin dikerjakan tapi mepet-mepet gitu, akhirnya ya nggak maksimal lah gitu. Nah jadi ada satu orang yang nggak bisa begitu.
kita kan udah bilang ya jadi panitia. Nah itu yang benar. Ya harus kita kerjakan dong dengan baik. Tapi jangan terus disertai itu juga roh iri hati. Kenapa yang lain jadi panitia nganggur, jadi aku semua lagi sama itu. Terus akhirnya bersungut-sungut. Jangan, supaya apa? Supaya pekerjaan kita nanti ketika diuji oleh Tuhan, ternyata kita bangun di atas dasar emas, bukan dari rumput jerami yang terbakar. Karena nanti semua yang kita kerjakan itu akan diuji oleh Tuhan. Itu tertulis dalam kitab Ibrani. Apakah kita membangun itu pertama iman, yang kedua pekerjaan di ladang Tuhan, pelayanan kita dari emas atau dari rumput. Kalau dari emas akan diuji Tuhan tetap emas. Karena apa? Ini melakukannya walaupun akhirnya dia ternyata yang paling sibuk. Padahal ada yang lain, tapi karena dia tanggung jawab, cuma melakukannya tetap dengan sukacita dan senang hati. Ya akhirnya tetap ini kamu membangun di atas dasar emas. It's okay. Emas tidak akan pernah hancur, tidak pernah lebur, tidak pernah luntur oleh karena api. Tapi kalau rumput jerami hancur, karena titik api aja udah bisa kebakar semua, nggak ada sisanya. Jadi yang kita lakukan jadi sia-sia. Makanya lakukan aja dengan sukacita. Nah itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus tahu segala sesuatu mari kita kerjakan dalam kasih. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ini ayatnya, dalam kasih. Nah kasih itu kasih yang supranatural. Kalau kasihnya natural, akan terjadi lagi, terulang kayak tadi. Iri karena lihat orang lain yang kelihatannya lebih kepakai atau lebih luar biasa dipakai Tuhan, akhirnya iri. Atau iri karena masalah yang kedua, mau melakukan sementara yang lain santai mengerjakannya, dan pelayan yang ini bertanggung jawab, dia nggak bisa kalau melihat pekerjaan itu ditunda-tunda karena waktu mengejar. Terus akhirnya harus dia yang beresin, harus dia yang ngerjain, seakan-akan akhirnya kok semuanya jadi saya. Dia panitia kok nggak ngerjakan dengan sungguh-sungguh. Nah itu pun juga termasuk iri. Nah, tapi itu tidak akan pernah terjadi ketika kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kasihnya kasih Yesus. Kasih Yesus juga tidak ada batasnya. Kalau kasih Yesus, kasih Bapa Surga ada batasnya, kita nggak kepake. Nggak kepake, nggak sebanding dengan kebaikan, kekudusan, kehebatan, dan kasih Bapa Surgawi dan Tuhan Yesus. Tapi karena memang Dia adalah kasih sifatnya, Bapa dan Tuhan Yesus adalah kasih, nggak perlu kita sempurna dulu dalam kasih baru Dia mengasihi. Memang Dia kasih, sama dengan Dia memang baik. Jadi walaupun kita masih amburadul, Dia tetap baik, gak akan terpengaruh keadaan kita. Dia coba begitu. Nah sekarang itu yang kita pakai. Dan itu sudah dalam diri kita ketika kita sudah lahir baru. Sehingga kondisi apapun saudara, sepelayanan kita, it's okay. Kita tetap bersukacita, bersyukur, saling mendukung, mensupport. Dan akhirnya hasil daripada pekerjaan pelayanan tim ini luar biasa, berhasil karena menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Ini harus menjadi kebanggaan kita. Betul, amin Bu. Karena setiap orang yang bilang mau melayani Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, dia harus rela bahwa kita melakukannya semuanya untuk kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Ini harus menjadi landasan ya. Jadi lakukan segala sesuatu dengan kasih. Dan Tuhan juga tidak akan membiarkan hal itu. Nanti yang bikin katakan panitia yang lain atau tim pelayanan yang lain yang kurang tepat atau kurang pas atau kurang serius tadi, kurang sungguh-sungguh ini, nanti kan Tuhan punya cara untuk mendidik mereka. Bagian yang baik ini ya, pelayanan baik, okay, lakukan aja. Nggak perlu kita lihat yang lain. Mata tertuju pada Tuhan dan kepada orang banyak yang membutuhkan Yesus. Melalui mulut kita, tangan kita, pekerjaan kita, hidup kita, waktu kita.
Ya itu. Oke, yuk kita doakan yuk supaya para pelayan Tuhan luar biasa. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami percaya setiap anak-anakmu yang melayani Engkau bukan oleh kuat dan gagah sendiri, tapi oleh Roh-Mu, sehingga mereka juga mau melakukannya dengan kasih. Tidak ada saling cemburu, saling iri, berpikir salah, berpandangan salah, dan kemudian terjadi ketidaksehatian. Tapi kesehatan ini harus terus berlangsung karena pekerjaan Tuhan yang kami lakukan, dan nama-Mu dipermuliakan oleh karena pekerjaan kami. Dan oleh karena kami melakukannya dengan kasih. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang mengalir atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya Anda diberkati. Dan melalui Yesus sahabatku, jikalau Anda mempunyai masalah untuk bisa kami bagikan sesuai dengan firman Allah dan kami dukung doa melalui acara ini, silakan Anda boleh WhatsApp ke 0895 6323 58989. Amin. Dan rahasia Anda pasti kami jamin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.